Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rasmaulana Diwasya dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga offering A akan menjelaskan salah satu metode latihan fisik, yaitu latihan power. Nah, sebelum menjelaskan ke latihan power, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu latihan fisik itu seperti apa. Nah, latihan fisik dalam pelaksanaannya lebih difokuskan kepada proses pembinaan fisik seorang atlet secara keseluruhan dan merupakan salah satu faktor utama yang terpenting harus dipertimbangkan sebagai unsur yang diperlukan dalam proses latihan guna mencapai prestasi. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan potensi fungsional seorang atlet dan mengembangkan kemampuan biomotor ke derajat yang paling tinggi. Melalui latihan kondisi fisik atau kebugaran jasmani, seorang atlet dapat dipertahankan atau ditingkatkan, baik yang berhubungan dengan keterampilan maupun dengan kesehatan secara umum, di mana kebugaran jasmani ini sebagai penentu ukur kemampuan fisik seorang atlet dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Semakin tinggi derajat kesegaran jasmani seorang atlet, semakin tinggi pula kemampuan kerja fisiknya. Latihan kondisi fisik merupakan program pokok dalam pembinaan atlet untuk berprestasi seperti halnya dalam prestasi bulu tangkis atau bola voli. Latihan kondisi fisik adalah proses memperkembangkan kemampuan aktivitas gerak jasmani yang dilakukan secara sistematik dan ditingkatkan secara progresif untuk mempertahankan atau meningkatkan derajat kebugaran jasmani agar tercapai kemampuan kerja fisik yang optimal. Kondisi fisik merupakan unsur yang sangat penting hampir di seluruh cabang olahraga. Oleh karena itu, latihan kondisi fisik perlu mendapat perhatian yang serius direncanakan dengan matang dan sistematis sehingga tingkat kesegaran jasmani dan kemampuan fungsional alat-alat tubuh lebih baik. Apabila kondisi fisik itu baik, maka yang pertama akan ada peningkatan dalam kemampuan sistem sirkulasi dan kerja jantung. Yang kedua, terjadi peningkatan dalam kekuatan, kelentukan, stamina, kecepatan, dan komponen kondisi fisik lainnya. Waktu pemulihan akan lebih cepat. Yang keempat, respon bergerak lebih cepat apabila dibutuhkan. Yang kelima, akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi gerak ke arah yang lebih baik. Nah, saya akan lanjutkan ke latihan power. Intinya, power adalah kemampuan otot untuk mengerahkan kekuatan maksimal dalam waktu yang sangat cepat. Power sangat penting untuk cabang-cabang olahraga yang memerlukan eksplosif seperti sprint, nomor-nomor lempar dalam atletik, atau cabang-cabang olahraga yang gerakannya didominasi oleh meloncat seperti dalam bola voli dan juga pada bulu tangkis dan olahraga sejenisnya. Menurut Bacher, dikatakan bahwa seorang individu yang mempunyai power adalah orang yang memiliki derajat kekuatan otot yang tinggi, derajat kecepatan yang tinggi, derajat yang tinggi dalam keterampilan menggabungkan kecepatan dan kekuatan otot. Berdasarkan pendapat di atas, power dapat diartikan sebagai kekuatan dan kecepatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam melakukan suatu gerak. Oleh sebab itu, urutan latihan power diberikan setelah atlet dilatih unsur kekuatan dan kecepatan. Tetapi pada dasarnya setiap bentuk latihan dari latihan kekuatan dan kecepatan, kedua-duanya selalu melibatkan unsur power. Antara lain speed dan power adalah selalu bersifat eksplosif. Latihan power dapat meningkatkan fisik karena melibatkan gerakan dengan kecepatan tinggi dan dapat meningkat jika diberikan di awal latihan sehingga menciptakan kondisi yang lebih baik dengan fungsi refleks yang kuat. Nah, macam-macam power, salah satu metode latihan power adalah dengan metode plyometrics. Prinsip metode latihan plyometrics adalah otot selalu berkontraksi baik panjang atau eksentrik maupun saat memendek atau konsentrik secara eksplosif. Adapun latihan plyometrics dikelompokkan menjadi dua jenis antara lain sebagai berikut. Yang pertama, latihan
dengan intensitas rendah atau low impact. Latihan dengan intensitas rendah antara lain meliputi skipping, lompat rendah atau langkah pendek, loncat-loncat atau lompat-lompat, melompat di atas bangku atau tali setinggi 25-35 cm, melempar bola yang ringan. Nah, yang kedua, latihan dengan intensitas tinggi. Latihan dengan intensitas tinggi antara lain meliputi lompat jauh tanpa awalan atau standing broad long jump. Yang kedua, lompat 3 kali triple jump. Yang ketiga, lompat tinggi dan langkah panjang. Yang keempat, melempar benda yang relatif berat. Nah, itu merupakan macam-macam dari latihan power. Nah, metode latihan power sebenarnya hampir sama dengan latihan kekuatan, tetapi yang membedakan adalah irama geraknya. Untuk latihan kekuatan, iramanya lambat, sedangkan power iramanya cepat, mendadak atau eksplosif, yang artinya membutuhkan kekuatan dan kecepatan pada saat pelaksanaan latihannya. Metode latihan power dapat dengan cara pembebanan luar maupun hanya dengan berat badan. Metode dengan penambahan beban luar bisa menggunakan metode sirkuit, sedangkan metode latihan yang hanya menggunakan berat badan sendiri bisa menggunakan metode latihan plyometrics. Berikut ini beberapa contoh macam-macam latihan power dengan menggunakan metode plyometrics. Yang pertama, heksagon. Yang kedua, berjalan dengan kedua tangan. Yang ketiga, lompat katak. Yang keempat, side to side. Yang kelima, angle hop. Yang keenam, squat jump. Yang ketujuh, latihan dengan loncat membusur. Yang kedelapan, max vertical jump. Yang kesembilan, lunging drills. Nah, di sini saya menyimpulkan bahwa pada dasarnya latihan kondisi fisik ini sangat penting dan sangat berpengaruh untuk menunjang kualitas seorang atlet. Atlet harus konsisten dan selalu menjaga performa latihannya secara teratur agar kualitas skill tidak menurun. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan potensi fungsional seorang atlet dan mengembangkan kemampuan biomotor ke derajat yang lebih tinggi. Ya, sekian penjelasan presentasi dari saya. Kalau ada kurang atau kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.